Kajian belum. Enggak kerja. Ayo. Ayo. Assalamualaikum Kang Mizan, suara saya terdengar nggak ya? Iya, aku ngantuk deh. Coba Al-Quranku. Tes. Suara saya gaung apa enggak? Boten Ustadz. Jelas ya? Jelas. Suara saya terdengar Ustadz nggih? Dengar. Kalau jelas saya nggak pakai headset. Bisa kita mulai sekarang Ustadz? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini mungkin minggu yang keempat di malam Ahad ini, karena minggu yang lalu Ustadz Ainul Yakin sedang ada acara di luar kota, jadi libur ngajinya, begitu nggak Ustadz ya? Dan minggu sebelumnya lagi saya izin menjadi moderator di kajian malam minggu di acara Kalam pada yang diselenggarakan tiap minggu, terutama di malam minggu, ya. Dan sekarang kembali lagi bareng saya di sini moderatornya Ustadz Yakin di malam Ahad di tanggal 6 Februari 2021. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa tidak kurang satu apapun. Dan malam hari ini judulnya masih seputar yang menggelitik untuk para suami Ustadz. Jadi ketika tadi saya nge-share pamflet yang di-share oleh Kang Mizan, itu kebanyakan yang ketika saya share di grup-grup tuh selalu bapak-bapak dan para suami ini yang berkomentar seperti itu. Dan malam hari ini dengan judul Kesabaran Para Nabi Menghadapi Istri, masih dari kitab Syafaatun min akhbaril anbiya wal ulama wal auliya wal hukama fi sabri ala zaujah ala hilmi alaihinna. Masih bersama Ustadz Ainul Yakin pada malam hari ini, dan walaupun masih 20 partisipan, nggak apa-apa ya, kita mulai sebelum Ustadz Yakin untuk menjelaskan dan nanti memberikan penjelasan pada malam hari ini. Tadi saya dapat sedikit, ada temen yang bikin status dan lumayan bagus sih Ustadz. Beliau nulis Imam Abdul Wahab Asy'arani dari Sayyidil Ali Al-Khawas. Beliau berkata, sedikit dari para wali-wali Allah
kecuali dia pasti di bawah perintah dan tekanan istrinya. Istrinya selalu mengganggunya, baik dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Nah, nanti mungkin Ustadz Yakin bisa menjelaskan lebih lanjut. Monggo Ustadz Yakin bisa dimulai. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma ij'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ij'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa 'ilman nafi'an mubarakan fihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, ini pertemuan keempat kita pada kajian kalam, kajian malam minggu. Dan kita sampai pada bab atau pada pembahasan tentang kisah para nabi yang sabar menghadapi istri-istri mereka. Sehingga nanti ini bisa kita jadikan teladan. Bagaimana para nabi itu tidak menuntut istri-istri mereka itu menjadi wanita-wanita yang sempurna, wanita-wanita yang mungkin selevel dengan para nabi itu tidak. Tapi ternyata para nabi itu dengan sabar sekali dalam menghadapi istri-istri mereka. Yang pertama adalah Rasulullah Sayyiduna Nuh alaihissalam. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam dan juga Nabiullah Lut alaihissalam. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kita tahu bahwasanya di Al-Quran diceritakan bahwasanya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu punya istri yang fakhanatahuma, istri yang mengkhianatinya. Jadi dalam surat Tahrim ayat 10 itu disebutkan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma. Jadi Allah memberikan contoh bagaimana istri Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut yang keduanya itu berada pada dua hamba kami yang soleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kedua perempuan itu, istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu ternyata mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut. Apa mana khianah ini? Kita juga bahas. Jadi di Al-Qur'an itu ada 4 tipe rumah tangga. Yang pertama, istrinya baik, suaminya tidak baik. Contohnya siapa? Fir'aun dan Asia. Sedangkan Asia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua. Suaminya baik, istrinya tidak baik. Siapa contohnya? Nabi Muhammad dan mereka. Ini contoh rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Kemudian contoh yang berikutnya, tidak baiknya, baik maupun suami. Contohnya adalah Abu Lahab dan istrinya Hammalatul Hatab yang bernama Al-Awra, istri beliau yang disebut sebagai Ummu Jamil. Itu sama-sama buruknya, suami buruk, istri buruk. Naudzubillah min dzalik. Dan ada kisah yang sama-sama baiknya. Suami baik, istri baik. Dan semoga rumah tangga kita dan yang belum berumah tangga itu juga akan diberikan rumah tangga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti rumah tangga yang keempat ini, suaminya baik, istrinya juga baik. Siapa contohnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, dan juga para nabi, para rasul yang lain. Maksud dari fakhanatahuma,
Jadi istri Nabiullah Nuh dan istri Nabiullah Lut alaihissalam itu berkhianat kepada keduanya. Maksudnya tidak kemudian zina, tidak. Selingkuh, tidak. Apa yang dimaksud adalah qala Abdullah bin Abbas mengatakan dalam kitab Ad-Durrul Mansur ya, karangan Al-Imam Suyuti, ma zanata amma khiyanatu imra'ati Nuh fakanat taqulu linnas innahu majnun. Jadi khianatnya istri Nabi Nuh itu tidak berzina. Dan khianatnya istri Nabi Lut tidak berzina. Nabi Nuh istrinya itu tidak zina. Tapi khianatnya adalah mengatakan Nabi Nuh itu gila. Jadi mengatakan suaminya itu gila. Ketika Nabi Nuh membuat kapal, beliau mengumpulkan papan kayu dari pepohonan-pepohonan, kemudian beliau membuat kapal yang besar, itu orang-orang sekitarnya, kaum-kaum Nabi Nuh meledek bahwasanya Nabi Nuh itu gila. Dan istrinya ini ikut menyebarkan itu. Wa amma khiyanatu imra'ati Lut. Adapun khianatnya istri Nabi Lut adalah ketika Nabiullah Lut alaihissalam itu didatangi tamu ya, yang mana dua malaikat yang berparas tampan manusia, karena kaumnya Nabi Lut itu kan suka cowok ya, jadi apa bahasanya gay ya, suka cowok itu ya, apa ya itu suka cowok, sehingga ketika melihat laki-laki yang ganteng tampan itu mereka ingin sekali mendatanginya. Dan ketika itu dua malaikat itu bertamu ke rumah Nabi Lut, dan istri Nabi Lut itu justru malah membocorkan kepada orang-orang kampung Nabi Lut, wah itu loh, ada dua laki-laki ganteng di rumah Lut, di rumah saya. Akhirnya apa yang terjadi? Semua orang-orang kaumnya Nabi Lut yang durhaka itu, yang suka laki-laki itu kumpul di depan rumah Nabi Lut. Ingin apa? Ingin mendatangi dua malaikat yang saat itu mendatangi Nabi Lut dan menyerupai manusia. Jadi ini juga sudah saya bahas sebetulnya di kisah-kisah Al-Quran ya. Setiap Jumat pagi itu saya siaran di Radio Suara Muslim tentang kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut, itu sudah selesai. Jadi kedua istri Nabi ini itu bukan berkhianat secara selingkuh atau zina. Tapi khianatnya adalah ketika istri Nabi Nuh itu justru malah mengatakan suaminya itu gila. Dan istri Nabi Lut membocorkan perihal tamu Nabi Lut, yaitu malaikat yang menyerupai laki-laki, tampan sekali, membocorkan kepada kaumnya. Syekh Abdullah Ibnu Siddiq Al-Ghumari ini merupakan Syekh Masyayikhina, gurunya guru-guru kami. Kami punya guru namanya Syekh Ali Jum'ah, punya guru namanya Syekh Yusri Rusdi Syai Jabar Al-Hasani. Beliau ini merupakan murid dari Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, ulama Maroko yang sangat terkenal sekali. Beliau mengatakan seperti ini, Imra'atu Nuhin kanat tarmi zawjaha bil junun. Istri Nabi Nuh itu menuduh suaminya, yaitu Nabi Nuh, gila. Wa tusa'idu qaumaha alaihi fi syatmihi wa idaihi. Dan dia, istri Nabi Nuh ini juga membantu kaum-kaum Nabi Nuh untuk meledek Nabi Nuh. Iya, suami saya itu gila. Suami saya itu enggak waras. Gimana dia kok buat kapal sebesar itu, buat apa juga dan lain sebagainya. Wa mura'atu Lutin, dan istri Nabi Lut, karena tadullu qaumaha ala duyufihi idza kanu hisanal wujud. Dan istri Nabi Lut itu membocorkan perihal kedatangan dua malaikat yang berparas tampan, berperawakan manusia kepada kaumnya Nabi Lut. Apa yang terjadi? Mereka, Nabi Nuh dan Nabi Lut, tidak kemudian menceraikan istrinya. Dibiarkan gitu saja. Jadi dengan sabar menghadapi istrinya, meskipun istrinya itu mengatakan gila dan lain sebagainya, Nabi Nuh biasa-biasa saja. Santai-santai saja.
Jadi kalau misalnya istri kita belum menganggap kita gila, maka janganlah diceraikan. Andaikan sudah menganggap kita gila, biarkan saja. Biarkan saja. Berarti dia lebih gila karena apa? Karena mau dengan orang gila, kan seperti itu sebetulnya. Jadi kalau rumah tangga itu dihadapi dengan senyuman, dengan apa ya? Dengan canda, itu indah sekali, elegan sekali. Jadi sama dengan waktu Sayyidah Fatimah itu menangis. Sayyidah Fatimah pernah menangis karena pernah dipanggil oleh Sayyidah Aisyah. Dikatakan seperti ini, wahai Fatimah, saya ini lebih baik daripada ibumu, kata Sayyidah Aisyah. Kok bisa, kata Sayyidah Fatimah? Iya, karena aku ketika menikah dengan ayahmu, aku dalam keadaan gadis. Sedangkan ibumu menikah dengan ayahmu, yaitu Nabi Muhammad, dalam keadaan janda. Berarti kan aku lebih baik daripada ibumu. Akhirnya Sayyidah Fatimah ini menangis dan mengadu kepada ayahnya, yaitu Rasulullah. Rasulullah dengan elegan ya, dengan santun, dengan luar biasa tenangnya. Wahai Fatimah, jawab kepada Aisyah bahwasanya ibumu lebih beruntung daripada Aisyah. Karena ibumu menikahi ayahmu, ayahmu dalam keadaan jejaka. Sedangkan Aisyah menikahi ayahmu, ayahmu dalam keadaan duda. Ketika saat itu Sayyidah Fatimah akhirnya membalas dan ngomong kepada Sayyidah Aisyah seperti itu. Dan Sayyidah Aisyah terdiam saat itu. Maka skor 1-1. Skor 1-1. Jadi indah sekali sebetulnya rumah tangga apabila dibumbui dengan hal-hal semacam itu. Sayyiduna Nuh, Sayyiduna Lut itu tidak ambil pusing terhadap istrinya, sudah biarkan. Justru malah istrinya tidak membantu dakwanya. Justru malah istrinya tidak mensupport dakwanya. Jadi dibiarkan begitu saja. Dan itu tidak menghalangi semangat dan kegigihan dakwah dari Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut alaihissalam. Ada lagi kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud di sini bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah mengadu kepada Allah tentang istrinya. Dalam riwayat itu Ibunda Sarah yang ya sedikit mungkin cerewet ya, maklum lah, perempuan itu memang seperti itu. Nggak ada menikahi perempuan terus dia diem saja, nggak pernah komplain, itu nggak ada. Itu hanya bidadari surga. Dan itu kita hanya bisa menikmatinya di surga. Tidak mungkin ada perempuan yang tidak pernah komplain selama hidupnya. Meskipun perempuan itu kalem apa dan pasti ada sedikit yang protes dan lain sebagainya. Itu dalam berumah tangga seperti itu memang. Termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini pernah mungkin dibentak lah oleh Ibunda Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim ini pintar. Curhatnya nggak kepada istri orang lain, tapi curhatnya kepada Allah. Kalau curhatnya kepada istri orang lain itu kan modus. Ini istriku marah-marah kepada saya. Itu modus sebetulnya. Fa'auhallahu ta'ala. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam an albasaha ala ma kana minha. Allah memberikan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim untuk terus tetap mukhalatah, terus tetap bermuamalah dengan istri Nabiullah Ibrahim seperti itu. Sudah, jangan berubah sikapmu kepada istrimu. Meskipun istrimu itu marah-marah, meskipun istrimu itu cerewet atau mungkin istrimu itu marah-marah, tetap saja sudah. Tetap muamalah, tetap bergaul dengan istri seperti biasanya. Jangan menceraikannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Selama malam taro 'alaiha khizyatan fi diniha, selama tidak ada perubahan ya dalam segi keagamaannya dia, dalam artian seperti tidak zina, tidak selingkuh, maka sudahlah, maafkan saja. Saya ingat sekali setelah ngajar di Pasca Sarjana, saat turun lift ya bersama guru besar ilmu dakwah ya Profesor Ali Aziz, itu setelah kami mengajar,
Prof. Ali kemudian ngomong seperti ini. Ustadz, istri itu selama tidak zina, tidak selingkuh, sudahlah dimaafkan saja. Apapun itu kesalahannya, sudahlah maafkan saja. Mau itu ngomel, mau itu murang-maring, mecahin piring, sudahlah biarkan, maafkan saja. Selama tidak berkhianat secara pernikahan, yaitu tidak selingkuh, maka dimaafkan saja. Dan memang benar, disinilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan wahyu dari Allah ketika beliau curhat tentang istri beliau. Ada lagi nabi keempat, teman-teman, yaitu Nabiullah Yunus alaihissalam. Ini dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan fi akhbaril anbiya alaihimus salam anna qauman dakhalu ala Yunus an-nabi alaihi salam fa adafahum fa kana yadkhul wa yakhruj fatudhihi imra'atuhu wa tastatilu alaihi wa huwa sakitun. Jadi Nabiullah Yunus ini punya tamu ya. Mungkin karena sibuknya akhirnya Nabi Yunus ini masuk keluar masuk rumah itu. Karena menjamu tamu itu tadi. Kemudian istrinya merasa terganggu dan kemudian istrinya ini mengucapkan kata-kata yang mungkin itu tu'dhi, menyakitkan hati Nabiullah Yunus. Tapi apa kata Nabiullah Yunus? Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus? Wa huwa sakitun. Nabi Yunus diam saja. Dicerca, dimaki istrinya, diam saja. Ya mungkin cara Jawa itu seperti ini. Mas sampean gelibet ae. Meta melbu metu seperti itu. Ngalor ngidul. Gelibet ae. Tapi Nabiullah Yunus alaihissalam wa huwa sakitun, diam saja. Jadi untuk para suami dan yang akan menjadi suami, ketika istri marah-marah, ketika istri itu ya apalagi sedang PMS ya, wah itu double sensitifnya itu. Sensitif sekali itu. Kalah screen HP itu. Jadi sensitif sekali. Istri kalau sudah PMS itu. Kalau misalnya istri sedang marah, sudah diamkan saja. Karena apa itu tadi? Kalau kita membalas 5 kata kepada istri kita, maka akan keluar balasan 50 kata dari istri kita. Karena perempuan itu paling pintar berkata-kata. Jadi makanya kalau ada laki-laki yang dia tidak pernah berkata-kata, tapi mencintaimu dengan tulus dari hatinya, maka itu benar-benar cinta yang sesungguhnya. Kalau laki-laki lo pintar berkata-kata, ingatlah bahwasanya itu gombal belaka itu, bukan tulus dari hatinya. Kemudian tamunya Nabi Yunus ini takjub ya, takjub. Anda ini kan Nabi, Anda ini kan Rasul. Masa diejek, dibentak istri kok diem saja? Apa kata Nabi Yunus alaihissalam? Fa inni sa'altullah ta'ala, saya ini minta kepada Allah, saya ini berdoa kepada Allah. Ma anta bimu'aqibun li bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, jangan sampai engkau menjadi penyiksaku di akhirat. Maka dulukanlah, segerakanlah siksaku di dunia ini ya. Jadi untuk memperringan besok verifikasi atau hisab di akhirat, Nabi Yunus ini minta kepada Allah agar siksa di akhirat untuk beliau itu disegerakan di dunia. Faqala, dan ternyata inna uqubataka binta fulan tatazawwaju biha. Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh, ya Nuh, doamu saya ijabah dan siksa di akhirat itu akan saya segerakan, saya percepat menjadi di dunia dengan apa? Dengan fulanah bintu fulan yang nantinya akan menjadi istrimu. Wajtu biha wa ana sabirun ala ma tarawna minha. Maka aku sesuai dengan wahyu Allah, aku menikahinya dan aku bersabar terhadap dia lakukan kepadanya. Jadi sebetulnya omelan istri, bentakan-bentakan istri, kerewelan istri itu merupakan siksa neraka yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apabila kita menerimanya dengan sabar,
maka insya Allah kesabaran kita itu akan membuat kita ringan di akhirat kelak. Jadi hisabnya itu nanti akan mudah. Karena Allah sudah kasihan mungkin. Wis saaken nih. Saaken nih. Di dunia dia sudah dibentak-bentak istrinya, masa di akhirat dibentak-bentak malaikat Zabaniyah itu. Akhirnya Allah sudahlah, Zabaniyah atau malaikat Malik, jangan kamu bentak fulan. Karena apa? Karena fulan ini selama di dunia sudah dibentak-bentak istrinya. Jadi Allah nggak tega ya. Nah, itulah yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi yang selanjutnya, yang kelima ya, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu punya istri yang tu'dhihi bilisaniha. Sering ngomel. Sering ngomel. Jadi istri Nabi itu sering ngomel. Dan dia istri ustadz. Dan dia yang bukan istrinya ustadz. Ya. Kalau sering ngomel ya biasa lah. Jadi kalau misalnya sampean punya istri sekarang atau besok punya istri, kalau istrinya ngomel-ngomel, ya sudahlah diterima saja. Jangankan istri saya yang saya bukan nabi, yang istrinya Nabi Yunus saja, yang istrinya Nabi Zakaria saja, yang itu sudah menjadi nabi, menjadi rasul, itu masih istrinya sering ngomel, sering cerewet. Fa'aslahallah, dalam Al-Quran itu istri Nabi Zakaria itu diperbaiki akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur itu riwayat Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas, wa aslahna lahu zaujah, surat Al-Anbiya ayat 90 ya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki, kami jadikan baik bagi Zakaria istrinya. Karena apa? Karena kana fi lisani imraati Zakaria tulun fa aslahahullah. Karena istri Nabi Zakaria itu cerewet. Kalau ngomong itu panjang sekali. Pertanyaannya 5 kata, jawabannya 500 kata. Makanya perempuan itu tidak cocok dikasih pertanyaan multiple choice. Maka perempuan itu yang paling tepat dikasih pertanyaan apa? Isian, uraian. Jadi sebetulnya enak dosen itu. Kalau jadi dosen, jadi guru, kalau misalnya ngecek jawaban, kok ini perempuan, jawabannya banyak, berarti dia sudah nilainya bagus. Karena perempuan itu seperti itu. Pertanyaannya 5 kata, jawabnya 500 kata. Jadi sebelum Allah memperbaiki akhlak dari istri Nabi Zakaria, sebetulnya istrinya itu luar biasa sekali. Jadi kana fi khuluqiha su wa fi lisaniha tul wa huwa al-badha fa aslahallahu dzalika minha. Wah, luar biasa. Kemudian Nabi yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga disebutkan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Adabin Nikah. Jadi sebelum nikah itu harus khotam dulu kitab Ihya Ulumuddin, adab-adab nikah. Mungkin kalau kita khotam ini kita bisa lah ngaji Ihya Ulumuddin khusus, tapi yang bab nikah, adabun nikah. Baik itu yang belum menikah atau yang sudah menikah, itu penting sekali. Jadi mohon maaf, terjadinya perceraian yang sangat masif sekali. Terlebih di pandemi seperti ini ya. Bagaimana istri itu banyak sekali yang tidak tahan dengan keadaan suaminya. Karena kena PHK dan lain sebagainya. Mengapa Rasulullah itu mengatakan mayoritas penduduk neraka itu adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu banyak sekali tidak bersyukur terhadap pemberian suaminya atau rezeki suaminya. Jadi banyaknya kasus perceraian yang begitu masif itu karena salah satunya itu mereka tidak tahu tentang
adab-adab nikah, keilmuan tentang nikah, bagaimana akhlak para rasul, para nabi, para wali saat menikah dan menghadapi suami atau istri mereka. Itu tidak tahu. Maka sangat penting sekali kajian kita setiap malam minggu ini, ya semoga dengan kajian ini kita bisa merubah sikap-sikap kita terhadap istri, terhadap suami kita atau yang belum menikah, bisa mempersiapkan sedini mungkin untuk menjadi suami yang paling baik, yang terbaik untuk istrinya, dan menjadi istri yang terbaik dan paling baik untuk suaminya. Rasulullah SAW itu juga pernah. Jadi tidak absen juga Rasulullah itu. Rasulullah juga pernah dibentak-bentak istri beliau, pernah Rasulullah. Saya pernah menjelaskan bahwasanya Sayyidah Aisyah pernah membanting piring dan Rasulullah saat itu di depan para sahabatnya. Dan Rasulullah hanya mengatakan gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Selesai itu saja. Dan di sini juga dikatakan suatu ketika istri dari Umar bin Khattab itu membentak Umar bin Khattab. Aturaji'ini, kamu membentak saya, kata Umar bin Khattab. Lalu istrinya ngomong, inna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuraji'nahu wa huwa khairun minka. Istri-istri Rasulullah itu juga bentak Rasulullah loh. Juga protes kepada Rasulullah. Rasulullah itu jauh lebih baik daripada kamu, Umar. Masa ya kamu nggak terima dibentak oleh istrimu ini? Kita ini siapa? Menuntut istri kita itu harus baik dengan kita. Harus tulus kepada kita. Jadi harus sabar kita menghadapi istri. Harus sabar menghadapi perempuan. Perempuan itu susah memang aturannya. Kalau nggak percaya coba. Punya murid laki-laki sama murid perempuan. Paling enak ngaturin yang mana? Yang laki-laki. Punya anak laki-laki perempuan, paling enak ngatur mana? Laki-laki. Tapi jangan kemudian, wah kalau gitu saya punya istri laki-laki saja biar enak aturannya. Ya keliru itu. Jangan itu. Haram itu. Saya tidak mengajarkan seperti itu loh ya. Tidak. Tapi bagaimana mengatur perempuan, mendidik perempuan itu dengan seni. Karena perempuan itu kan diambil dari tulang rusuk kita. Kata Rasulullah itu. Kalau kamu terlalu keras, patah. Tapi kalau kamu terlalu lunak, terlalu lembek, dia akan terus tidak lurus, melengkung terus, bengkok terus dia. Maka itulah perlunya seni dalam mendidik perempuan. Dan itu susah, memang susah. Susah, nggak bisa rumah tangga 2-3 tahun kemudian bisa harmonis tuh, susah. Nggak bisa seperti itu. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa sama-sama baik, istri dan kita selaku suami, yang istri ya, yang perempuan ya agar baik dan juga suaminya juga lebih baik lagi. Jadi Umar itu ketika nggak terima istrinya itu marah-marah, istrinya ngomong seperti itu. Istri-istri Rasulullah itu pernah marah-marah ke Rasulullah. Dan Rasulullah lebih baik daripada kamu. Masa ya kamu nggak terima saya ini marah kepada bersama Sayyidah Aisyah. Kita tahu Sayyidah Aisyah itu muda ya, dan beliau istri Nabi yang paling muda, dan jiwa-jiwa kepemudaannya itu masih kental begitu ya. Emosinya itu masih ada. Suatu ketika ada perdebatan antara Rasulullah dan Sayyidah Aisyah. Lalu Rasulullah mengundang Abu Bakar As-Siddiq sebagai penengah, selaku ayah dari Sayyidah Aisyah. Kata Rasulullah, tukallimina wa atakallam. Aisyah, kamu yang ngomong duluan, apa saya yang ngomong duluan? Kata Sayyidah Aisyah, takallam. Takallam anta wala taqul illa haqqa. Ya sudah, Anda dulu yang ngomong Rasul. Dan jangan ngomong selain yang benar. Jadi Sayyidah Aisyah itu ngomong ke Rasulullah, ya sudah ngomong duluan saja. Tapi yang benar yang ngomongnya ya. Ini seorang Rasul loh, digitukan sama istrinya.
Ngomong yang benar ya. Akhirnya Abu Bakar marah dan menampar Sayyidah Aisyah. Ayah. Abu Bakar ayah menampar putrinya. Menampar Sayyidah Aisyah sampai berdarah. Apa kata Abu Bakar? Bagaimana bisa kamu ngomong seperti itu kepada Rasul? Rasul yang dia itu omongannya selalu benar. Kok masih kamu katakan ngomong yang benar ya? Ngomong yang jujur ya? Ngomong yang real ya? Apa-apaan ini? Parah. Sebagai sahabat Nabi, sebagai ayah dari Aisyah. Sampai Sayyidah Aisyah akhirnya ketakutan, fastajarat, minta perlindungan di belakang punggung Rasulullah. Wa qa'adat khalfa dhahrihi. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lam nad'uka lihadza. Kami mengundangmu ke sini bukan untuk seperti ini. Wala aradna minka hadza. Dan kami tidak menginginkan kamu itu melakukan hal ini, menampar Aisyah. Rasulullah membela Sayyidah Aisyah, padahal melakukan seperti itu. Jangan Abu Bakar. Kami mengundangmu ke sini itu untuk menengahi kami, bukan justru malah untuk menampar Aisyah. Loh, tapi kan Aisyah itu seperti ini, Rasul mengatakan seperti itu. Biarkan saja. Rasul tidak merasa itu kehormatannya direndahkan oleh istrinya. Ini Rasulullah, khairul khalqi kullihimi. Manusia terbaik. Lah, bagaimana dengan kita yang masih ustaz, yang baru kiai, yang apalagi yang bukan ustaz, bukan kiai malah. Siapa kita ini? Kok menuntut istri kita marah-marah kepada istri, harus tunduk kepada saya, harus takut kepada saya. Itu istri bukan budak. Ketika kita janji pada akad nikah yang kita sebut mitsaqan ghalizan, itu janji kita kepada Allah. Disaksikan para malaikat. Tidak hanya janji kita kepada mertua, keliru. Ketika nikah di hadapan mertua dengan saksi, kemudian kita hanya bertanggung jawab di hadapan mertua dan saksi, keliru. Ketika akad nikah itu janji kita itu kepada Allah dan kepada para malaikat Allah di sekeliling saat majelis akad nikah itu. Berat memang, berat. Makanya itu harus kita pertahankan. Makanya itu kita harus mendidik istri kita. Makanya itu kita harus bersabar menghadapi pasangan-pasangan kita. Bahkan Sayyidah Aisyah ketika marah kepada Rasulullah pernah ngomong seperti ini. Wa qalat lahu marratan fi kalamin ghadibat indah. Antal ladzi tas'u annaka nabiyullah. Bayangkan. Sayyidah Aisyah pernah marah, saking marahnya ngomong seperti ini. Kamu yang ngaku Rasulullah itu kamu. Kamu yang ngaku Nabi. Saking marahnya. Jadi kalau misalnya yang lain, dalam bahasa yang lain ya, kalau misalnya suaminya itu ustadz atau kiai. Kamu ini ustadz, beneran tak? Masa seperti itu? Masa kiai seperti itu? Istrinya ngomong seperti itu. Bayangkan, ya apa misalnya? Sama ini alumni pesantren, masa kayak gini mas? Apa enggak marah? Dipanggil ustadz, tapi kok kayak gini? Sayyidah Aisyah pernah melakukan itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, Anda ini yang aku Nabi tak? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, teman-teman? Fatabassama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya senyum saja. Hanya senyum saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau bukan Rasulullah yang kita tiru, lalu siapa? Mau artis yang kita tiru? Yang kita tidak tahu dalam kehidupan rumah tangganya, bahkan banyak perceraian di kalangan mereka. Ya Rasulullah yang kita tiru. Rasulullah dikatakan seperti itu. Anda yang mengaku sebagai Nabi, masa seperti ini? Diem Rasulullah, senyum. Bahkan Rasulullah itu ngomong kepada Sayyidah Aisyah, dan ini riwayat yang masyhur sekali. Inni la'arifu ghadabaki min ridhaki. Aisyah, Umairah, istriku, saya ini tahu kapan kamu senang, kapan kamu marah. Kaifa ta'rifu? Kata Sayyidah Aisyah.
Bagaimana kamu tahu, wahai suamiku? Idza raditi qulti la wa ilahi Muhammad wa rabbi Muhammad. Kalau kamu sedang senang, kamu itu selalu bersumpah dengan Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kamu lagi marah, lagi kesel sama saya, kamu itu sumpahnya pakai wa rabbi Ibrahim, ilahi Ibrahim. Demi Tuhannya Ibrahim, gak mau nyebut namaku. Sayyidah Aisyah akhirnya mengakui, iya, marahku itu hanya tidak ingin menyebut namamu, wahai Rasul. Itu luar biasa. Kemudian di sini Syekh Yusuf membuat sebuah kesimpulan. Fa in kanat ummahatul mu'minina radhiyallahu anhun wa hunnal kamilatul aqilatul fadilatul yaghdabna min khairil khalqi maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi athna ala azimi akhlaqihi Rabbul alamin fi kitabil mubin wa yuraji'nahu al-qaul fa kaifa biman yabhathu an zawjatin yashtaritu fiha min al-akhlaq was sifat ma la tajiduhu illa fil huril 'ain al-maqsurat fil qiyam fi jannatin na'im. Kalau misalnya istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, ibu para orang-orang yang beriman, itu yang sempurna, yang mulia, yang luar biasa. Kita tahulah para istri Rasulullah itu perempuan yang paling mulia, perempuan yang paling sempurna. Itu masih melakukan seperti itu kepada Rasulullah yang disebut manusia terbaik, makhluk terbaik. Lalu bagaimana? Wahai kalian-kalian para jomblo yang mencari istri yang sempurna, yang putih, yang luar biasanya, yang tidak mau pernah cerewet, yang tidak mau pernah dimarahi, istri yang tidak pernah marah dan lain sebagainya, itu hanya ada di surga, yaitu bidadari. Ya sudah, nggak usah nikah, jomblo selamanya kamu. Kalau cari istri yang seperti itu, saya pengen istri yang kalem, istri yang tidak pernah marah-marah, istri yang ketika saya belanja, saya beri 50 mau menerima dan lain sebagainya. Nggak ada itu, itu cuma ada di surga. Sudahlah. Kalau sudah mendapatkan istri, sudah jodoh itu, sudah alhamdulillah, terima saja. Terima saja. Karena itu tadi, perempuan yang tidak protes sama sekali terhadap suaminya, itu hanyalah bidadari surga. Yang kelak hanya ada di surga. Selama di dunia, jangankan perempuan biasa. Sekelas ummahatul mukminin itu juga pernah protes kepada Rasulullah SAW. Maka ini pelajaran bagi kita laki-laki. Maka bersabarlah menghadapi istri-istri kita. Ada sebuah kisah yang menarik ya. Dikisahkan ini panjang sekali, saya singkat. Bahwasanya ada orang yang datang ke rumah seorang syekh. Namanya Syekh Abdul Bari Az-Zamzami. Jadi laki-laki ini datang mau nikah lagi. Syekh, saya datang mau nikah lagi. Dan saya punya syarat kriteria untuk perempuan yang akan saya nikahi untuk menjadi istri kedua. Dia sudah menyiapkan seperti pamflet, sudah di-print untuk disebarluaskan. Siapa yang pengen menjadi istri kedua saya dengan kriteria seperti ini. Dan tahu kriterianya berapa? Di dalam kitab ini disebutkan, tilka sab'atun wa ishruna syarton bitamami wal kamal. Ada 27 kriteria yang sangat sempurna sekali yang disebutkan oleh laki-laki tadi itu. Apa saja? Oh, banyak sekali. Dia harus dari ahlul bait hakikatan. Harus keturunan Rasulullah. Bikron, harus gadis. Sohirotan, harus muda. Jamilatan, harus cantik. Baydaul bishrah, harus putih. Min dzurriyyati sholihin, dia harus dari kalangan orang-orang yang soleh. Agamanya bagus. Hasanat tarbiyah, enak didikannya. Macam-macam, dia harus sabar. Mutawadhi'ah, dia tawadhu.
ijtimaiyah, dia harus supel orangnya. Macam-macam di sini. Ada sampai 27 kriteria. Dan kriteria yang paling luar biasa di sini, wa tardha bit ta'addudi khosotan. Dia harus mau dipoligami. Ini kriteria model apa seperti ini? Cari istri kedua yang sempurna, yang putih, yang macam-macam. Kriteria yang terakhir dia mau dipoligami. Apa kata Syekh tadi? Inna syurutaka hadhihi ashaddu ta'siran minas syurut allati tulibat fi baqarati Bani Israil. Syaratmu ini lebih susah daripada syarat-syarat yang diinginkan, yang dikemukakan Bani Israel ketika diperintahkan oleh Allah untuk mencari seekor Baqarah, seekor sapi dalam surat Al-Baqarah itu ya. Langsung dia menjawab, wa inna insyaallah lamuhtadun. Ya semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk mendapatkan istri yang seperti itu, saya kan. Jadi dia mengutip ayat Al-Qur'an itu kan. Itu kan di juz 1 itu. Qalu du'una rabbaka kayubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun 'awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha. Jadi kriteria yang diberikan oleh Allah untuk sapi yang dicari atau yang diinginkan oleh Bani Israel itu adalah sapi yang masih bersih, sapi yang tidak pernah dibuat untuk membajak, yang tidak pernah untuk nyikar. Nyikar itu untuk dulu ada cikar ya. Cikar itu ya kayak delman tapi sapi gitu. Untuk membawa barang-barang yang besar atau air ya, membawa air tidak musallamatul la syiyata fiha. Yang mulus tanpa ada belang sama sekali. Jadi janganlah cari istri yang musallamatul la syiyata fiha. Gak dapat. Susah. Jadi ketika itu akhirnya Syekh ini perempuan yang kamu inginkan itu hanya pada khoyaliyah saja. Gak ada perempuan dengan 27 kriteria seperti itu. Itu lengkap dia tulis dalam pamflet. Itu lengkap dia tulis dalam pamflet. Makanya kata Gus Baha itu, kalau sudah akhirnya ketemu istri ya api ya sudahlah itu, nggak usah macem-macem lah. Yang penting dia itu bagus, seagamanya bagus, sudahlah, nggak usah terlalu macem-macem lah. Jangan lihat yang selegram itu, sudah nggak nikah. Influencer apa itu? Jadi orang yang dia mencari istri yang semacam itu seperti halnya kabasiti kaffaihi ilal ma liyablugha fah wa ma huwa bibalighi. Sama dia berenang, dia di kolam. Kemudian dia letakkan telapak tangannya ini di atas air. Tapi dia tidak mengangkat air itu kepada mulutnya. Bagaimana bisa itu sampai mulutnya? Dalam artian apa? Gak mungkin bisa dapat istri yang seperti itu. Ya standarisasi boleh lah. Punya standar itu boleh. Tapi ya disamakan dengan diri sendiri. Jangan mencari Khadijah kalau kamu belum memuhammadkan dirimu, kan seperti itu. Menuntut istri seperti Sayyidah Khadijah, tapi ternyata diri sendiri belum seperti Nabi Muhammad. Nggak fair lah, nggak fair macam itu. Kemudian ada saya tambahi dua kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab sama Syekh Zaid Syakik Al-Balkhi, ya, seorang ulama besar waliullah, agar pembahasan kita rampung dan minggu depan insya Allah semoga kita dipertemukan oleh Allah, nanti kita akan membahas tentang sampai mana batasan sabar
menghadapi istri atau suami. Ini juga menarik sekali. Umar bin Khattab itu pernah didatangi oleh seseorang, ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya. Ada seorang laki-laki yang dia ingin mengadukan perihal istrinya kepada Umar bin Khattab. Sampai di depan pintu Umar bin Khattab, tiba-tiba dia mendengar istri Umar bin Khattab itu marah-marah, yaitu Ummi Kulthum. Ummi Kulthum ini anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dinikahi oleh Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Akhirnya dia mau pulang. Sudahlah, saya nggak jadi pulang. Bagaimana bisa saya curhat tentang istri yang marah-marah kepada saya? Ternyata orang yang mau saya curhati, istrinya juga ternyata marah-marah kepada dia. Dan dia diem-diem saja. Saya tidak akan mendapatkan jawaban dari Umar bin Khattab. Pulang dia. Ketika Umar membuka pintu, dia sudah mau balik. Hei, kamu tadi ngetuk pintu? Iya. Ngapain kamu sini masuk? Ceritalah orang itu. Iya, saya ini mau ke sini, mau cerita tentang istri saya yang galak. Nah kok sampai pintu, ternyata istri Anda lebih galak daripada istri saya. Sudahlah, saya pulang saja. Akhirnya kata Umar bin Khattab seperti ini. Yang pertama, begini loh, saya kasih tahu sampean. Kenapa saya diem saja ketika istri saya sedang marah-marah dan galak? Awaluha, Hiya sitrun baini wa bainan nar. Fayaskunu biha qalbi 'anil haram. Istri saya ini adalah penghalangku dari neraka. Karena dengan istri inilah akhirnya pikiran-pikiran saya tentang hal-hal yang haram itu hilang. Ini sepertinya lagu Bidadari Surganya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu mengutip dari percakapan Umar dengan laki-laki itu. Istriku itu menyelamatkanku dari neraka. Yang kedua, dia merupakan bendahara saya, gudang saya. Ketika saya pergi, harta saya, uang saya disimpan oleh dia, dijaga oleh dia. Yang ketiga, dia itu mencuci baju-baju saya. Keempat, dia itu menyayangi anak-anak saya. Kelima, dia itu memasakkan saya. Bagaimana bisa saya marah ketika istri saya marah? Sedangkan istri saya sudah melakukan kegiatan yang sangat luar biasa seperti itu. Capeknya bukan main. Oke lah ketika kita kerja, kemudian kita pulang dari kerja kita capek. Jangan bilang kemudian istri itu nggak capek di rumah. Sama anak dan lain sebagainya. Apalagi anak masih kecil, banyak lagi. Wah macam-macam itu. Kita kan enak cuma nitip toh aja anak kita. Kita titipkan ke istri kita. Maka akhirnya dari ucapan Umar bin Khattab itulah laki-laki itu pulang dan dia menghadapi istrinya lebih sabar lagi. Oh ternyata seperti itu ya Amirul Mukminin. Ya, saya akan lebih sabar lagi menghadapi istri saya. Dan terakhir kisah dari Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Kana ba'dul kubara yasbiru ala su'i khuluqi imraati. Orang-orang besar, orang-orang kekasih-kekasih Allah, ulama-ulama besar, wali-wali Allah itu sangat sabar menghadapi akhlak istrinya yang buruk. Bahkan ketika dia ditanya, para ulama, para wali-wali itu menjawab seperti ini. Akhsha in tallaqtuha an yatazawwajaha man la yasbiru ala adzaha fayudhiha. Biarkanlah saya punya istri yang cerewet, istri yang marah-marah, istri yang galak, biarkan saja. Karena apa? Karena saya khawatir kalau misalnya saya ceraikan dia, kemudian dia menikah dengan laki-laki yang lain, laki-laki itu tidak bisa sabar menghadapi dia. Sehingga akhirnya melukai dia. Cukuplah dia melukai saya saja, tapi saya sabar menghadapinya. Saya menyelamatkan laki-laki yang lain yang tidak sabar menghadapinya. Hebat itu. Jawabannya yang hebat itu. Jadi kalau istri marah, sudah alhamdulillah dia dapat saya. Andaikan dia dapat fulan.
Itu mungkin sudah baku hantam itu sudah. Perang saudara itu sudah. Perang antar dua keluarga itu sudah. Alhamdulillah dia dapat saya. Biarkan sajalah. Marah-marah ya nggak apa-apa. Nggak kamu cerai, janganlah. Kalau saya cerai nanti dapat kamu, kamu tambah susah tambahan. Dan juga diceritakan bahwasanya ada salah seorang ulama besar yang mempunyai istri yang seperti itu, akhlaknya buruk. Lima la tufariquha wa yatu'dzika bisu'i khuluqiha. Kenapa tidak kamu ceraikan? Istrimu itu kan marah-marah, nggak sopan kepada kamu. Apa kata ulama besar itu? In kanat sayyi'atal khuluq fa ana hasanul khuluq. Ya kalau dia itu akhlaknya nggak baik, saya kan akhlaknya baik. Ya sudahlah, dia yang min, saya yang plus, gitu saja. Falau faraqtuha sabartu. Mungkin kalau misalnya saya ceraikan dia, saya bisa sabar. Wa ma'adzalik, justru karena itulah akhafu alla yumsikaha ahadun bisu'i khuluqiha. Saya takut laki-laki yang lain itu tidak tahan menghadapinya. Sudah biarkan saya saja yang menghadapinya. Oh, itu jawaban ulama-ulama wali-wali Allah ketika mereka menghadapi istri-istri mereka. Saya kira itu dulu. Monggo saya kembalikan ke moderator kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, ya kita lanjutkan dengan doa. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Saya mau konfirmasi bahwa Neng Lia sedang ada gangguan karena ada pemadaman serentak di Solo, ada PSBB. Jadi mohon maaf belum bisa melanjutkan. Alhamdulillah sudah disampaikan materi malam hari ini yang bertemakan kesabaran para nabi menghadapi istri. Dan sungguh sangat luar biasa sekali bagaimana teladan dari para nabi ketika menghadapi istri-istri beliau, begitu ya. Nah, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh via chat atau menyalakan audionya ya. Silakan jika yang ada pertanyaan. Sambil lalu menunggu pertanyaan, ada beberapa poin yang ingin saya mention ulang dari Ustadz tadi, karena bukan kesimpulan. Ada satu adalah ketika kita berjanji pada saat akad nikah itu sejatinya bukan berjanji hanya kepada calon mertua ataupun kepada istri maupun pada saksi, tapi janji kita adalah kepada Allah dan pada para malaikat, dan ini membutuhkan komitmen yang kuat sebagai suami untuk mendidik istri dan komitmen dengan janji yang kita ucapkan pada saat akad. Juga yang kedua, terinspirasi dari Prof. Ali Aziz ya, bahwa selama istri pasangan kita tidak berzina, tidak berselingkuh, tidak mengkhianati pernikahan, sudahlah kita maafkan gitu ya. Dan yang ketiga, perlu juga dalam mengatur ataupun mendidik istri itu diperlukan seni, karena istri ibaratkan diambil dari tulang rusuk kita kan. Silakan bagi yang ada pertanyaan, boleh Saudara Al-Ghifari mungkin. Yang menarik Ustadz adalah soal kriteria Ustadz. Benar sekali yang jenengan sampaikan bahwa di zaman hari ini memang di zaman sekarang banyak sekali para jomblo ya. Mungkin saya juga termasuk di antara itu yang memiliki kriteria cukup ideal begitu ya untuk mendapatkan pasangan, tapi lupa dengan standar dirinya sendiri begitu, lupa dengan standar saya sendiri. Inginnya Khadijah tapi belum seperempatnya atau setengahnya Nabi Muhammad gitu. Jadi bagaimana bisa mendapatkan itu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oh ada ya pertanyaan di chat ya. Oke, saya bacakan dulu. Sebentar. Dari Mbak Umi asal Malang. Ustadz, apa betul kalau suami bicara cerai, apa itu merupakan talak? Tetapi suami tidak mengakui kalau dia bicara talak dan kehidupan berjalan seperti biasa. Terima kasih. Monggo Ustadz bisa dijawab langsung. Ya, perihal cerai itu
secara agama ketika suami mengatakan cerai itu memang terjadi, tapi kan secara hukum kan belum. Jadi secara hukum itu harus di pengadilan dan lain sebagainya. Dan selama kata-kata cerai itu diucapkan pada satu cerai pertama, dalam artian itu raja'iyah, belum bain, itu masih bisa rujuk langsung. Masih bisa rujuk langsung. Jadi misalnya dia ngomong cerai, kemudian terus dia malamnya akhirnya kangen sama istrinya, kemudian baik lagi dan hubungan lagi sama istrinya, ya sudah, itu termasuk rujuk juga. Jadi sudah boleh. Makanya untuk laki-laki itu jangan mudah mengucapkan kata-kata cerai. Jadi luar biasa hindari kata-kata cerai. Jangan sampai kemudian diucapkan. Kalau misalnya marah dengan istri marah-marah, kemudian kita marah juga pada istri. Kalau sedang kita berdiri, maka duduklah. Kalau duduk masih marah, maka tidurlah. Kalau tidur masih marah, ambillah air wudhu. Sudah, jangan kemudian kita menuruti keinginan setan ya. Karena setan dan iblis itu prestasi yang paling tinggi adalah ketika bisa memisahkan antara dua insan manusia yang dia menikah dengan cara yang halal, dia bisa berhubungan suami istri dengan cara yang halal. Itulah prestasi iblis atau setan yang paling tinggi, yaitu bisa menceraikan atau memisahkan antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Silakan bagi yang ingin bertanya lagi, boleh bertanya secara langsung dengan menyalakan kamera. Tidak ada sepertinya. Tidak ada ya. Assalamualaikum Oh, ada yang bertanya, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya punya pertanyaan. Bagaimana ketika seorang suami berkata, kamu ini selama ini nggak pernah dengar kata-kata saya. Padahal pernikahan mereka itu sudah 20 tahun lamanya. Sementara sang istri ketika bekerja disuruh berhenti, dia berhenti. Ketika dilarang keluar rumah juga tidak keluar rumah. Apa yang harus dilakukan seorang istri untuk menghadapi suami seperti itu? Apa dia saja atau harus dijawab? Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya, baik. Yang kita bahas tadi itu kisah-kisah para nabi dalam menghadapi istri mereka. Ini sama halnya kepada istri-istri yang menghadapi suami-suami yang galak dan marah. Sama halnya. Tidak hanya kemudian pelajaran atau kisah ini hanya untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan apabila justru malah akhlak suami mereka itu buruk, suami mereka sering marah-marah, suami mereka sering menuntut dan lain sebagainya. Dan kita juga diajari sebagai suami, sebagai laki-laki tidak boleh kita banyak menuntut lebih untuk istri kita. Seperti hanya Nabiullah Nuh, Nabiullah Lut, Nabiullah Yunus, Nabi Zakaria tidak menuntut banyak, bahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi pentingnya kitab ini tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Dan bagaimana ketika justru malah laki-laki itu yang melakukan hal semacam itu bukan dari istri. Maka yang jenengan harus sabar, yang pertama harus sabar. Harus ridho bahwasanya jenengan punya suami seperti itu dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila jenengan sabar sampai jenengan meninggal dunia, maka insya Allah tadi itu kata Nabi Yunus,
insya Allah siksa besok di akhirat itu ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di kehidupan dunia ini jenengan sudah merasakan tersiksa ya dengan peraturan-peraturan suami yang semacam itu, yang mengatakan kamu tidak mentaatinya padahal sudah 20 tahun. Dan sabarlah, sabar. Jangan kemudian ditanggapi. Saat suami marah itu api yang nyala. Maka jadilah pendingin, jadilah air. Jangan kemudian justru malah dijawab, maka apa yang terjadi? Api akan bertemu dengan api. Yang terjadi apa? Kebakaran dalam rumah tangga itu. Maka sabar saja Bu, sabar. Kok suruh sabar aja Ustaz? Sabar itu susah. Ya memang seperti itu. Lalu para nabi itu sabar memang susah. Oh judulnya ini as-sabru ala zaujah. Ya memang harus sabar. Dan sabar itu susah, memang benar susah, sabar itu susah. Karena hadiah sabar itu adalah bi ghairi hisab. Sabar itu hadiahnya dari Allah, balasan dari Allah, pahalanya itu tanpa hisab. Tanpa batasan. Dan surga balasannya orang-orang yang sabar. Makanya susah sabar itu. Kalau sabar itu mudah, ya hadiahnya atau balasan dari Allah itu ya piring cantik 3 gitu saja. Sama deterjen. Kalau sabar itu mudah. Tapi sabar itu susah. Jadi kita harus ridho. Yang pertama kita harus ridho mempunyai suami seperti itu, Bu. Mempunyai istri seperti itu, mempunyai pasangan seperti itu. Yang pertama harus ridho. Yang kedua sabar. Yang ketiga doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar seperti halnya istri dari Nabiullah Zakaria. Jadi monggo silakan jenengan Al-Fatihai suami jenengan dan juga membaca ayat tentang istri Nabi Zakaria itu. Wa aslahna lahu zaujah wa aslahna lahu zaujah wa asnahna lahu zaujah. Itu Al-Anbiya ayat 90. Dibaca saja ayat itu dan juga difatihai suaminya atau istrinya. Jangan lupa juga dibacakan sholawat. Maka insya Allah akan berubah. Dengan keberkahan Al-Quran, keberkahan sholawat, dan juga keberkahan ayat yang membicarakan tentang Allah memperbaiki sifat dan akhlak istri Nabiullah Zakaria. Maka insya Allah dengan keberkahan itu Allah juga akan merubah akhlak dari suami, istri atau pasangan-pasangan kita. Oke Ustaz, tadi ada pertanyaan lanjutan, berarti didiamkan saja nggih dari Mbak Fatimah. Didiamkan saja. Ingat bahwasanya pertemuan yang kemarin mengalah itu bukan berarti kalah. Oke Ustaz. Untuk berikutnya ada dari Mbak Ulfa dari Makassar. Ustaz, saya ingin bertanya, apa dosa ketika seorang istri tidak melayani suami, seperti memasak buat suami untuk sarapan pagi, tapi sang suami tidak pernah menuntut sama sekali? Ya, jadi seperti ini. Jangan kemudian gini ya, memang masak itu sebetulnya bukan tugas istri. Itu bukan tugas saya. Saya kan tugasnya cuma manak saja. Cuma macak dan manak saja. Jangan seperti itu. Jadi memang ketika suami itu tidak menuntut lebih kepada Anda, justru malah Anda lah yang harus lebih justru malah melayani suami Anda. Ya memang tidak ada dosa. Tapi kan paling tidak ketika suami kita bekerja, berangkat kerja itu sudah sarapan kan enak. Tidak membuat atau tidak membuka pintu dia itu makan di luar. Kalau ternyata justru malah masakan orang lain itu lebih enak, lebih lezat daripada masakan Anda, maka itu bahaya. Suami Anda justru malah senang makan di warung itu. Ternyata warung itu yang jaga janda. Nah, ini kan bahaya tambah. Hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau bisa suami itu paling enak makan di rumah. Jangan makan di luar. Jadi seperti ini ya. Istri itu akan mendapatkan pahala yang banyak sekali apabila dia mau melayani suaminya.
dia memasakkan untuk suaminya, dia menyiapkan keperluan suaminya, itu sangat banyak sekali pahalanya. Pahalanya itu sama hanya seperti orang jihad ya. Dia seperti hanya orang jihad ketika dia melayani suaminya. Jadi jihadnya perempuan itu adalah di rumah. Bagaimana melayani kebutuhan suaminya. Baik Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Dede Cianjur. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tips sakinah dalam berkeluarga dengan terpenuhinya mawaddah dan rahmah? Terima kasih. Ya, ketika kita baca ayat itu kan, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi rumah tangga itu yang penting, itu yang pertama kali harus dibangun dan diusahakan antara suami istri. Itu adalah litaskunu ilaiha. Sakinah dulu. Sakinah dalam rumah tangga itu. Sakinah itu apa? Tenang. Suami merasa tenang di samping istrinya. Istrinya merasa tenang dan nyaman di samping suaminya. Itu yang pertama. Kalau sudah ada ketenangan dalam rumah tangga itu, maka otomatis akan terbangun mawaddah warahmah. Cinta dan kasih sayang itu. Itu sudah pasti. Kalau sudah nggak tenang sama sekali, nah itu yang susah. Dan untuk membangun ketenangan itu tidak bisa 1, 2, 3 bulan dalam rumah tangga. Itu butuh bertahun-tahun. 4 tahun, 5 tahun. Itu butuh sakinah. Litaskunu ilaiha. Jadi saling menyamankan antar satu sama lain. Bagaimana saya harus menjadi yang paling terbaik untuk dia. Sehingga akan saya umumkan bahwasanya laki-laki yang paling pantas dan paling baik untuk dia yaitu saya. Istri juga seperti itu. Saya akan berusaha saya menjadi yang terbaik untuk suami saya. Tidak ada perempuan manapun yang lebih pantas dan lebih baik mendampingi dia kecuali saya, selain saya. Maka itu harus dibangun di awal-awal pernikahan. Harus diusahakan. Seorang suami harus giat untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Mendidik istrinya. Meyakinkan istrinya bahwasanya dialah suami yang paling pantas dan paling baik untuk dia. Bukan laki-laki yang lain. Sama istri juga seperti itu. Melayani suaminya dan berusaha untuk seperti itu. Bahwasanya berkeyakinan bahwasanya tidak ada wanita lain, Mas, yang lebih pantas dan lebih baik daripada saya ketika menemanimu seperti ini. Maka ketika litaskunu ilaiha itu sudah ada pada rumah tangga, maka mawaddah warahmah itu mudah sekali. Mengapa sih orang-orang zaman dulu, bapak kita, mbah-mbah kita, orang tua kita, itu mungkin nikah, bapak kita nikah sama ibu kita, nggak kenal mungkin sebelumnya. Nggak pernah juga pacaran bertahun-tahun gitu. Tapi kenapa kok awet sampai sekarang kehidupannya? Punya anak cucu dan lain sebagainya. Karena pernikahan pada zaman dulu itu dibangun dalam asas litaskunu ilaiha. Mereka nggak saling cinta sebetulnya. Cinta bagaimana nggak tahu kenal. Dipertemukan, kemudian ya saling pandang, ta'aruf bahasanya, oke lah, sudah. Kemudian bismillah, sama-sama berusaha membangun litaskunu ilaiha. Baru munculnya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Akhirnya muncul cinta itu. Cinta muncul, ada anak dan lain sebagainya. Ketika sudah usia tua, maka cinta itu hilang sirna. Maka muncullah rahmah, kasih sayang. Jadi misalnya orang tua yang umurnya 80 dengan istrinya yang umurnya 70 atau 75. Itu bukan cinta lagi yang ada. Itu rahmah. Orang tua kita sekarang itu bukan cinta lagi, tapi rahmah, kasih sayang. Dan kasih sayang itu lebih dalam dan lebih suci, lebih bersih daripada cinta itu sendiri. Karena kasih sayang itu tidak melihat alasan, tanpa alasan kasih sayang itu. Kasih sayang Allah kepada kita, tanpa alasan. Apakah Allah sayang kita saat kita setelah sholat saja? Tidak. Allah sayang kepada kita, bahkan kita maksiat, Allah masih sayang kepada kita. Orang tua itu kasih sayang kepada kita, bukan cinta.
Anak mau durhaka seperti apa? Kalau sudah anak itu minta maaf kepada orang tua, pasti dimaafkan. Itu namanya kasih sayang. Karena kasih sayang tidak mengenal alasan. Beda dengan cinta. Cinta itu butuh alasan. Butuh timbal balik cinta itu. Maka urutan-urutan itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu penting kita tempuh. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di awal-awal pernikahan ini sering digoncang litaskunu ilaiha ini. Oh, gak main-main. Gak main-main. Tahun pertama, tahun kedua, wah susah sekali. Bisa-bisa untuk litaskunu ilaiha, ini bisa 5 tahun ke atas. Bisa 7 tahun kita baru merasakan litaskunu ilaiha. Makanya kita sama-sama berjuang. Suami istri sama-sama berjuang. Sama-sama mendoakan. Ya Allah, jangan sampai suami saya selingkuh ya. Ya Allah, jangan sampai istri saya itu berlain hati kepada orang lain. Sama-sama mendoakan. Makanya ketika berumah tangga, bahkan sebelum berumah tangga, jangan sampai lupa dan tinggalkan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang saya sudah pernah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya qurrata a'yun maksudnya itu adalah penghias mata, penghibur lara, penentram jiwa. Maka itu jawaban dari saya. Kita harus berikhtiar untuk litaskunu ilaiha. Baik Ustaz. Ini berikutnya ada dari Mbak Maryam dari Mojokerto. Sepertinya ini sudah punya menantu Ustaz. Pertanyaannya begini. Bagaimana menyampaikan pada anak agar turut menyayangi atau turut memahami istri yang belum baik tadi? Jazakumullah khair Ustaz. Apa? Bagaimana menyampaikan pada anak agar turut menyayangi atau turut memahami istri yang belum baik tadi? Jadi sebenarnya sudah punya menantu. Ya suruh ngaji sama saya sebetulnya. Suruh ngaji sama kita. Tiap malam atau nanti di-share YouTube-nya itu kan. Biar bisa karena memang ilmu itu penting ya, ilmu itu penting. Jadi ilmu itu bisa mempengaruhi sikap kita sebetulnya. Meskipun tidak semua orang yang mempunyai ilmu itu sikapnya bisa sesuai dengan ilmunya. Tapi paling tidak, ilmu itu menjadi bekal kita. Kontrol kita untuk kita bersikap. Jadi insya Allah buku ini bisa membantu. Sudah ada terjemahannya sepertinya ya. Mungkin bisa dibelikan Bu. Bisa dibelikan terjemahannya buku ini. Monggo, ada terjemahannya. Saya tidak tahu judulnya itu apa terjemahannya. Bahasa Indonesia itu. Oke, sampun ada Ustaz. Ya, saya sendiri pun merasa malu. Saya tadi sebelum ngaji ini juga saya belajar dulu. Saya malu Masya Allah sama para nabi. Bahkan mengatakan seperti itu, Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Saya bersabar. Kalau misalnya saya nggak sabar, lalu dia menikah dengan orang lain, kasihan orang lain itu. Nggak sabar dengan dia. Itu kan kalimat yang luar biasa. Ya Allah, malu saya kalau istri saya hanya cuma cemberut saja, kemudian saya marah-marah. Itu saya malu saya. Kita ini siapa sih dibanding Rasulullah dan sebagainya. Kan seperti itu semua. Jadi penting sekali keilmuan itu penting sekali. Ya monggo mungkin bisa diajak ngaji Bu. Atau mungkin minta linknya ke teman-teman panitia itu. Episode yang 1 sudah diupload ya. 2, 3 sepertinya belum. Oke Ustaz. OTW Ustaz. Oke. Kasihan biar yang nggak ngaji biar bisa ikut ngaji. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan Ustaz? Tidak apa-apa enggak? Ya. Monggo. Dari Mbak Umi Malang. Bagaimana jika uang lembur tidak diberikan kepada istri, tetapi suami lebih mendahulukan membantu adik daripada keluarga? Seperti ini. Kita harus bisa memahami, saling memahami. Saling memahami, suami harus memahami istri, istri juga harus memahami suami. Itu yang paling penting, tafahum. Kalau misalnya kebutuhan istri sudah tidak begitu mendesak, dan laki-laki suami ini memberikan uang lemburnya kepada adiknya yang membutuhkan juga, maka nggak masalah. Orang yang diberikan kan adiknya, bukan adik orang lain kan, adiknya sendiri kan. Kalau yang adik orang lain itu yang bahaya itu, adik orang lain itu. Kalau adiknya sendiri kenapa sih harus cemburu? Terlebih memang benar-benar adiknya itu membutuhkan.
Maka semoga dengan suami Anda memberikan uang lemburnya kepada adik Anda itu, maka itulah justru malah jalan rezeki Anda, jalan rezeki keluarga Anda itu. Jadi bisa jadi seperti itu. Makanya saya sekarang ini tadi pagi saya ngaji, judulnya menghadirkan Nabi di masa pandemi. Itu saya mengkampanyekan di musim-musim yang bagaimana kita kesulitan ekonomi ini, kita harus memiliki pesugihan. Kita harus punya pesugihan. Ini serius saya ngomong. Pesugihan. Tapi pesugihan bukan pesugihan yang ngepet, babi ngepet, tuyul, bukan. Tapi yang saya maksud adalah pesugihan syar'i. Yaitu apa? Kita membantu orang lain, kita menghapus kesusahan orang lain, maka dengan cara seperti itu Allah akan menghapus kesusahan kita. Kita meringankan beban orang lain, maka dengan seperti itu Allah akan meringankan beban kita. Kita menyisihkan rezeki kita untuk orang lain, maka dengan seperti itulah Allah akan memberikan rezeki kita yang lebih. Itu namanya pesugihan yang saya maksud. Jadi bisa jadi ibu, suami jenengan itu anggap adiknya sebagai pesugihannya. Karena uang lemburnya dikasihkan ke adiknya sebagai pesugihannya. Dengan lantaran itulah akhirnya nanti rezekinya itu semakin deras. Apalagi di musim pandemi seperti ini, kita sama-sama sulit ekonomi. Maka setiap dari kita harus punya pesugihan. Tapi pesugihan yang syar'i, yang halal, yang sesuai dengan syariah. Yaitu tadi itu yang saya katakan. Kalau misalnya suami uang lembur dikasihkan ke adik orang lain, wah ini yang bahaya. Apalagi dikasihkan kepada adik-adik gemes, wah ini bahaya ini. Naudzubillah min dzalik. Selama kebutuhan itu sudah terjamin. Kalau emang kebutuhannya belum terjamin, ya diomongkan lah, Mas, ini sebetulnya masih butuh seperti ini. Tapi kalau misalnya jenengan bisa sabar, ya diniati bahwa itu sebagai pesugihan. Itu sebagai pesugihan. Ya pesugihan yang saya maksud tadi itu. Jangan dipotong tapi ini. Nanti saya mengajarkan, harus punya pesugihan. Pesugihan yang syar'i. Jadi tiap bulan gaji itu ada jatah untuk orang lain yang kita maksud pesugihan kita. Ya kalau misalnya ada anak yatim ya kita berikan anak yatim. Saya belum kerja, tapi tiap bulan saya dikirim dari uang beasiswa negara, ya nggak apa-apa lah. Uang beasiswa negara itu ya digunakan untuk pesugihan itu tadi. Nggak harus nunggu kerja. Karena bukankah, jadi Rasulullah itu pernah bersabda, Allah itu mencintai orang kaya yang loman, yang dermawan. Tapi Allah lebih mencintai lagi orang yang miskin, tapi loman, yang dermawan. Itu hebat. Ganjaran atau pahalanya itu double daripada orang yang dia punya harta banyak dan dia itu dermawan. Seperti itu. Pertanyaan dari Malang. Oke, baik Ustaz. Ada pertanyaan satu kali lagi Ustaz. Dari Mbak Uni. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tips cara memilih calon suami yang tepat? Terima kasih. Cara apa? Cara memilih calon suami yang tepat. Ya. Yang pertama, mulailah tirakat. Mulailah berdoa yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah tirakat, mulailah berdoa yang sungguh-sungguh benar agar mendapatkan jodoh yang tepat, jodoh yang pas. Kalau masih punya orang tua, minta kepada ibu, Bu, tolong saya didoakan agar mendapatkan jodoh yang tepat. Ya itu tipsnya. Tipsnya itu sudah. Kalau menginginkan sesuatu yang baik, maka dekatilah yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tips milih laki-laki yang baik itu bagaimana, misalnya kita harus teliti dulu, ya enggak ada lah, bagaimana. Jadi ya berdoa saja kepada Allah akan mendapatkan jodoh yang tepat, yang baik. Jadi ditirakatilah, mulai sekarang ditirakati. Karena luar biasa benar, jodoh itu akan menentukan masa depan kita.
Apakah kita semakin melejit karir kita? Apakah kita makin terpuruk, jatuh ke bawah, itu adalah karena pasangan kita. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jodoh yang tepat, yang baik. Dan itu tadi pesan dari Gus Baha itu ya, nggak usah terlalu idealis, nggak usah terlalu memasang standar yang sangat tinggi sekali seperti orang Maroko tadi itu. Ada 27 kriteria, jangan semacam. Nggak ada laki-laki yang sempurna, nggak ada laki-laki yang sempurna, nggak ada. Pasti ada kekurangannya. Begitu juga perempuan, nggak ada perempuan yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Jadi kita menikah itu untuk sama-sama menyadari kekurangan kita masing-masing. Untuk memahami kekurangan kita masing-masing, untuk menutupi kekurangan kita masing-masing. Oleh karenanya bahasa Al-Quran itu hunna libasul lakum libasul lahum. Sebagai pakaian. Pakaian itu adalah sitrul aurat, penutup aurat. Aurat itu adalah aib bahasanya. Jadi secara bahasa aurat itu artinya aib. Maka aurat itu ditutup oleh apa? Oleh pakaian. Makanya bahasa Al-Quran hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Baik Ustaz, masih ada satu kali lagi paling ya, terakhir ya. Ya, paling terakhir. Assalamualaikum Ustaz, dari Mbak Siti Eliana Rohmi. Bagaimana tips untuk merubah mindset biar tidak merasa jika bisa melakukan pekerjaan sendiri maka tidak perlu bantuan suami karena masih merasa sungkan dengan suami, takut untuk merepotkan suami. Kami dari awal menikah tidak kenal sama sekali dan karena ada tugas masing-masing maka kami LDR. Alhamdulillah sekarang kami bisa bersatu karena suami tugas belajar. Terima kasih. Yang ditanyakan apa? Bagaimana tips mengubah mindset biar tidak merasa jika bisa melakukan pekerjaan sendiri maka tidak perlu bantuan suami. Jadi semacam ada rasa sungkan Ustaz untuk meminta bantuan suami karena sebelumnya tidak pernah kenal sama sekali. Ini justru malah bagus ya tidak merepotkan suami ya sebetulnya. Tapi ada 1, 2, 3 pekerjaan lah yang kita harus sama-sama. Jadi caranya seperti ini, Bu. Jangan kemudian minta tolong suami sudah dilakukan, tidak, tapi bareng-bareng. Diajak. Ayo Mas, kita seperti ini Mas. Ayo Mas, kita sama-sama apaan? Jadi bareng-bareng gitu. Mas, saya nggak bisa ini, tolong bisa nggak bantu saya? Nah, jadi biar sama-sama melakukannya itu sama-sama. Insya Allah ada 1, 2, 3 yang pekerjaannya itu sama-sama kita lakukan bareng sama suami. Nanti insya Allah kecanggungan itu akan hilang, begitu hilang sendirinya. Tapi jangan kemudian terus sudahlah saya mandiri, saya nggak perlu bantuan suami saya lakukan sendiri. Itu juga nggak baik. Itu juga nggak baik. Seakan-akan dia sombong dan tidak butuh suaminya. Jangan seperti itu juga. Tapi apabila kemudian jenengan itu misalnya suami pergi, jenengan bisa menghandle pekerjaan itu, maka itu bagus, tidak merepotkan suami. Tapi perlu ada 1, 2, 3 pekerjaan yang dilakukan sama-sama. Jangan menyuruh suami, tapi sama-sama dengan jenengan. Maka dengan seperti itu nanti akan insya Allah kecanggungan itu akan hilang dan akan menjadi klop. Lebih-lebih nanti tiba-tiba misalnya bawangnya jatuh dan sama-sama ngambilnya. Wah, itu kan saling tatap-tatapan. Nah, itu kan luar biasa itu artinya. Saya kira itu ya. Sudah ya. Sudah jam 9. Sepertinya malam ini malam yang paling larut untuk kajian-kajian kita. Alhamdulillah sudah selesai penyampaian materi dan tanya jawab. Dan sebelum kita foto bersama dan kita tutup, kiranya berkenan Ustadz untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdal yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika ma athnayta 'ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت ما شكرناك حق شكرك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وفدائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا غفار يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وأزواجنا من أهل العلم والعمل والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, silakan untuk menyalakan kamera. Kita akan foto bersama sebelum kita akhiri. Oke, masih ada lagi yang menyalakan kamera? Baik, sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah bergabung di kajian kita malam hari ini. Semoga kita berjumpa kembali di kajian minggu depan. Terima kasih dan akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Sallallahu untuk usolli